Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat selalu untuk Bapak-Bapak, Ibu, Guru Penggerak. Pada kesempatan hari ini, saya akan coba mempresentasikan beberapa atau bagian dari pembelajaran yang sudah kita pelajari di program Sekolah Penggerak. Baik, sebelum memulai presentasi, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini saya akan coba untuk menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Baik, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Baik. Profil pelajar Pancasila sesuai visi dan misi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini adalah tampilan gambar tentang elemen-elemen atau 6 prinsip yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang terakhir, keenam adalah kreatif. Bapak Ibu, ada aspek-aspek atau nilai untuk menjadi pelajar Pancasila yang nantinya kita akan coba melihat pada anak didik kita. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, di sini siswa atau peserta didik diharapkan juga tahu bagaimana akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini mungkin sudah pasti sering dipraktekkan seperti di sekolah, taat beribadah, menghormati orang tua, ya, kemudian menghargai perbedaan-perbedaan, kemudian taat pada kewajiban sebagai warga negara, ya seperti kita dalam melaksanakan upacara Senin pagi, nah ini dan lain-lain ini sudah banyak sekali diterapkan di sekolah-sekolah kita, termasuk sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini aspek-aspek yang terkandung dalam nilai-nilai yang pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Nah, seperti yang pertama, kita mengenal dan menghargai berbagai budaya ya dari seluruh dunia. Bahkan kita mengerucut sampai ke Indonesia sendiri, terdiri dari beragam suku dan budaya. Bagaimana kita harus bisa mengenal dan menghargainya. Kemudian mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya. Kita coba kontak teman-teman yang ada di luar negeri sana, berhello-hello, bisa saja kita mencari tahu
keunikan masing-masing budaya yang ada di daerah atau negaranya masing-masing. Kemudian mampu memanfaatkan pengalaman kebinekaan agar mampu menghormati dan menghargai budaya lain. Nah, ini aspek kebinekaan global. Selanjutnya, aspek gotong royong. Nah, mampu menghormati dan menghargai budaya lain. Nah, ini aspek kebinekaan global. Selanjutnya, aspek gotong royong. Nah, gotong royong sering kita melihat, sering kita lakukan atau anak-anak lakukan di sekolah. Namun ada yang perlu dititik beratkan, yaitu gotong royong yang baik yang bagaimana. Nah, yang baik adalah selalu bersikap positif dalam hal kolaborasi atau bekerja sama, karena gotong royong melibatkan orang atau siswa yang cukup banyak. Kemudian peka terhadap lingkungan sekitar. Maksudnya di sini tidak memilih-milih tempat mana yang akan dibersihkan ataupun dilakukan gotong royong di situ. Kemudian mau berbagi segala hal demi keberhasilan bersama. Nah, ini prinsip-prinsip di dalam gotong royong yang baik yang perlu nanti kita terapkan di anak didik kita. Kemudian yang keempat adalah mandiri. Mandiri yang baik adalah pertama siswa atau peserta didik itu sadar akan kemampuan yang ada pada dirinya. Ya, kemudian bisa mengendalikan emosi, kemudian tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya, dan mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Jika mereka sudah memahami aspek-aspek ini, tentu mereka akan bisa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dengan baik. Yang kelima, bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, dan menerapkan informasi tersebut. Contoh sederhana aja, saat seseorang atau kita menerima sebuah informasi, tidak serta-merta informasi itu kita telan mentah-mentah, tapi kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Nah, ini yang perlu ditanamkan kepada siswa atau peserta didik kita. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat, merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Nah, contoh sederhana, dalam diskusi misalnya, dengan tidak malu-malu untuk mengeluarkan atau mengutarakan ide-ide baru. Kemudian menghasilkan karya yang bermanfaat untuk sekitar. Ini dapat kita bangkitkan semangat anak-anak, misalnya dalam kelas mereka tidak punya, kalau dalam seni budaya tidak punya cat untuk mewarnai, nah mereka kita ajak untuk mengolah alam, mungkin dari pewarna tanah kah atau daun-daunan. Nah, ini diajak untuk mencoba kreatif. Nah, keenam inilah merupakan satu aspek-aspek atau nilai-nilai yang terkandung dalam profil Pancasila. Nah, keenam aspek ini juga harus dipraktekkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Mungkin ada penambahan ataupun masukan ataupun beberapa pertanyaan yang bisa diberikan kepada saya, nanti bisa saya usahakan semampunya untuk bisa memberikan jawaban yang akurat. Untuk itu, terima kasih. Kami persilakan, mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan masukan, kami persilakan. Pak, ada Bapak Ibu bertanya? Baik, Bu Nurliana ingin bertanya, silakan. Apakah profil pelajar Pancasila ini dimasukkan ke dalam visi sekolah atau tujuan sekolah, Pak? Baik, Bu. Langsung saya jawab. Pak.
Menurut saya, iya. Jadi dalam visi misi itu kan memang kita sudah meminta atau mencari informasi dari stakeholder ataupun yang kepentingan pemangku kepentingan yang berhubungan dengan sekolah, termasuklah dalamnya itu dari siswa itu sendiri, agar 6 profil ini dapat mereka aplikasikan. Tentunya ini perlu dicantumkan dalam visi misi sekolah kita. Ya Bu ya? Ya Pak. Baik, terima kasih pertanyaan Bu Nuliana. Penjelasannya. Baik Bu. Mungkin ada dari yang lain. Pak Sandy, izin Pak. Baik Pak Irwan, silakan. Di profil pelajar Pancasila ini, dalam visi misi itu kan memang kita sudah meminta atau mencari informasi dari stakeholder ataupun yang kepentingan pemangku kepentingan yang berhubungan dengan sekolah, termasuklah dalamnya itu dari siswa itu sendiri, agar 6 profil ini dapat mereka aplikasikan. Tentunya ini perlu dicantumkan dalam visi misi sekolah kita. Ya Bu ya? Ya Pak. Baik, terima kasih pertanyaan Bu Nuliana. Penjelasannya. Baik Bu. Mungkin ada dari yang lain. Pak Sandy, izin Pak. Baik Pak Irwan, silakan. Di profil pelajar Pancasila ini kan ada yang mengenai tentang berketuhanan yang Maha Esa ya Pak ya? Beriman Dengar Pak? pada Tuhan yang Maha Esa ini Pak ya. Ya Pak Irwan. Sepertinya Pak Iwan Baik. terlempar nih Pak. Ya. Sepertinya Pak Iwan terlempar. Oh, ya. Kita maklum saja karena cuaca di Indonesia saat ini memang tidak bisa dipastikan karena berubah-ubah. Jadi saya juga mohon maaf nanti kadang-kadang bisa terlempar. Atau mungkin dari Ibu Junita ingin coba menanyakan atau menambah sambil menunggu Pak Irwan bergabung. Halo, Bapak. Ya, Bu Yunita. Kalau profil Pancasila ini apa cocok untuk seni budaya, ya Pak? Baik, Bu. Ya, coba diulangi, Bu. Untuk pelajaran seni budaya. Ya. Apa yang bagus untuk diterapkan profil Pancasila ini ke mata pelajaran seni budaya? Ya. Baik, terima kasih. Coba kita lihat dalam semua pembelajaran, baik itu mata pelajaran seni budaya atau pelajaran yang lain, itu kita melihat bahwa profil yang pertama ini aja sudah nampak dalam kegiatan pertama, ya, dalam kegiatan pertama anak-anak sudah diajak untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran, kemudian menghormati orang yang lebih tua, itu seperti mereka menghormati kita sebagai pendidik dengan mengucapkan salam, kemudian waktu zaman belum pandemi mereka bersalaman, kemudian menghargai. Nah, di poin pertama ini sudah jelas, sudah masuk untuk semua pembelajaran, termasuk seni budaya. Kemudian di kebinekaan global ini juga sebenarnya kita dalam seni budaya ada, kita mempelajari di kelas 9 itu mempelajari tentang lagu-lagu pop ataupun lagu-lagu yang lagu-lagu yang terkenal di daerah-daerah di negara-negara lain seperti Korea, Jepang, itu ada. Jadi kita juga mengenal di sana, bisa masuk, namun kita juga menyesuaikan dengan pembelajaran pada saat itu. Gotong royong jelas Bu, kita bisa masukkan karena beberapa anak pada saat kerja kelompok mereka menyiapkan bangku segala macam untuk mengadakan diskusi kelompok, itu juga kerjasama yang perlu ditanamkan.
kemudian mereka membagi tugas untuk siapa yang membersihkan papan tulis dan mengatur tempat duduk dan sebagainya. Kemudian setelah selesai mereka juga bisa mengembalikan posisi ke tempat-tempat semula. Kemudian mandiri, ini jelas sekali mandiri, mereka diajak untuk bekerja secara mandiri. Ada tugas mandiri yang memang harus dituntut untuk menyelesaikan dengan perorangan. Nah, di sini dituntut untuk sadar akan kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, itu termasuk dalam kegiatan pembelajaran kita. Kalau dilihat menara kritis, semua mapel juga perlu, ya, termasuk seni budaya dan yang kreatif. Ini juga sangat dibutuhkan bagi pembelajaran seni budaya. Ya Bu ya, saya rasa masuk semua profil pelajar Pancasila. Saya bukan hanya di pelajaran seni budaya, tetapi seluruh mapel yang ada di sekolah kita. Terima kasih Bu. Baik, sambil menunggu Pak Irwan, mungkin Bu Neliana kembali atau Bu Yunita kembali ingin bertanya atau menyampaikan masukan-masukannya. Kalau menurut Nah, ini saya Bapak Ibu memang lengkap ya Pak di profil pelajar Pancasila ini ya. Kalau menurut Nah, ini saya Bapak Ibu memang lengkap ya Pak di profil pelajar Pancasila ini ya Pak. Sudah ya. semuanya sehingga anak itu bisa menuangkan hasil kemampuan mereka sendiri ya Pak. Sesuai dengan Iya, Bu. Dia sudah sangat lengkap. Jadi intinya kalau saya menangkap kenapa dalam sekolah penggerak itu ditekankan sekali profil pelajar Pancasila, sebenarnya mereka sudah melakukan, cuma kita lebih menggalakkan lagi, dan ini dia yang paling penting, mereka mempraktekkan, tidak hanya di sekolah. Jadi jangan nanti di sekolah aja mungkin takut sama bapak ibu gurunya, mereka cium tangan, salaman, mengucapkan salam, tetapi sampai di rumah mereka udah enggak peduli dengan orang tuanya sendiri atau orang yang lebih tua di rumahnya. Nah, disinilah perlunya dipraktekkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar apa? Nah, agar kepribadian generasi muda ini lengkap, ya, dengan profil pelajar Pancasila. Ini harapan kita ke depan. Jadi tidak di sekolah aja ya kan Pak, jadi di rumah misalnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di sekolah ya Pak? Iya, bahkan kita berharap dari rumah lah mulai itu. Kemudian di sekolah kita pertajam lagi, kemudian aplikasinya di rumah kembali, mereka sebelum sampai ke rumah mungkin di jalan-jalan ketemu orang yang lebih tua, mungkin ada orang yang butuh bantuan di tengah jalan. Nah, itu yang mereka harus bisa mengaplikasikan dalam segi-segi kehidupan. Tidak di sekolah. Tidak di sekolah saja. Jadi di mana saja mereka berada. Seperti itu, Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin anak juga melihat profil gurunya. Jadi tidak hanya anak, kita sebagai pendidik pun juga harus kuat, ya, aspek-aspek yang ada di 6 profil tadi, 6 aspek yang ada di profil Pancasila. Karena sebagai guru juga harus bisa memberikan contoh buat mereka. Saya rasa cukup paham, Ibu, karena ini tinggal bagaimana cara nanti mempraktekkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang perlu kita pantau, artinya kita bagaimana cara kita memantau apakah mereka melakukan ini di rumah. Nah, tentu perlu kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tua, kita kan punya kontak melalui grup WhatsApp, bisa dengan IG, kalau anak-anak sekarang kan suka itu buat IG. Nah, kita bisa ya sharing, bertanya apa yang dilakukan anak-anak kita setelah pulang dari sekolah.
Jadi kita tetap memantau dengan cara berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini harus dilaksanakan terus-menerus sehingga sudah menjadi budaya yang tumbuh di dalam dirinya. Memang tidak mudah untuk menanamkan budaya-budaya yang baik atau baru, ya, tidak mudah karena orang anak-anak kadang-kadang terikut alur. Ini yang kita perlu bantuan ke mereka supaya mereka fokus, lebih fokus lagi. Sepertinya Pak Irwansa benar-benar terlempar, ya Bu. Tapi tidak apa-apa, tadi kita sudah melihat kehadiran Pak Irwansa dan Mungkin ingin saya memang lagi bermasalah, ya. Pak. Harap dimaklum, Pak. Ya. Kalau sudah tidak ada permasalahan atau pertanyaan, mungkin saya harap ini semua sudah paham. Saya tutup share-nya atau share screen-nya, Bu, ya. Boleh, Pak. Oke. Nah, saya ingin bertanya, durasi kita berapa, Bu? Tinggal 10 menit lagi, Pak. Kok bisa nanti kalau mau tanya jawabannya ya. Sampai suaranya, Pak. Suaranya. Kalau saya sharing boleh ya? Boleh, Pak. Atau ingin bertanya juga, saya balik ingin menanyakan kondisi di sekolah ini. sampai suaranya, Pak. Suaranya. Kalau saya sharing boleh ya? Boleh, Pak. Atau ingin bertanya juga, saya balik ingin menanyakan kondisi di sekolah ini. Bagaimana Bu Nurliana? Pak, tadi jaringan saya agak sedikit bermasalah, Pak. Kurang jelas. Oh, ya. Nah, bagaimana penerapannya di sekolah ibu-ibu sekalian? Tentang aspek yang pertama, beriman, berakhlak itu, yang mulia, gimana Ibu? Kalau di sekolah kami sih Pak, ya kalau yang tentang yang pertama, profil Pancasila yang pertama ya Pak, yang beriman dan bertakwa itu ya Pak. Itu memang pastinya kalau diapakan itu setiap Jumat Pak. Kami di situ yang agama Kristen ada memang diapakan rohaninya, seperti yang Islam dia seperti baca Yasin, ada ceramah gitu. Kalau yang Kristen ya menurut mereka juga lah Pak. Ya, bagaimana di sekolah 1 atap Ibu Yunita? Yunita? Dibuka mic-nya, Bu. Belum dibuka Pak, ada Pak. Ya, Pak. Bagaimana Bu untuk aspek atau nilai yang pertama, beriman, berakhlak mulia, itu di sekolah Ibu gimana Bu? Kalau di tempat kami nih Pak, kan di desa, jauh dari kota, perkotaan seperti itu. Kalau untuk yang aspek yang pertama, itu saya rasa kalau kami di sini Pak, setiap habis terakhir itu secara bergiliran diarahkan untuk melaksanakan sholat seperti itu. Terus yang keduanya itu di sini kan dominan Islam semua Pak, Islam semua. Jadi kegiatannya lebih kurang sama Ibu Nur Liana mengadakan kalau Jumat itu yasinan dan juga setiap harinya bunyi
diisikan di emperan sekolah kita. Di emperan sekolah kita membiasakan membaca Al-Quran selama 15 menit baru masuk ke dalam kelas. Oh ya. Setiap hari, kecuali hari Senin dan hari Sabtu. Tapi Halo, untuk Pak. fasilitas, ya, baik. Untuk fasilitas musola di sekolah cukup besar, Bu? Belum, Pak, kami ini SMP 1, tetapi sekolah. Jadi belum ada ya, Bu ya? Belum, Pak, cuman ada perpustakaan, Baik, baik. cuman dekat, lokasinya dekat. Oh, bisa diarahkan ke masjid terdekat ya? Ya, ya. Ya, saya mendoakan, Bu, semoga di sekolah Ibu akan berdiri sebuah musola yang representatif, yang besar, tempat-tempat ibadah yang jadi anak-anak tidak kesulitan lagi tuh melaksanakan ibadah. Ya, ya. Baik, Bu Nurliana, Bu Yunita, kira-kira ya masih ada 4 menit ya. Untuk kegiatan yang aspek-aspek yang lainnya seperti berkebinekaan global itu, apakah sudah pernah diterapkan pada anak-anak atau mungkin akan diterapkan pada saat pembelajaran berikutnya ini? Bu Yunita atau Bu Nurliana? Tadi yang berkebinekaan itu Pak, beragam-ragam suku juga ya Pak? Bu Yunita, kira-kira ya masih ada 4 menit ya. Untuk kegiatan yang aspek-aspek yang lainnya seperti berkebinekaan global itu, apakah sudah pernah diterapkan pada anak-anak atau mungkin akan diterapkan pada saat pembelajaran berikutnya ini? Bu Yunita atau Bu Nurliana? Tadi yang berkebinekaan itu Pak, beragam-ragam suku juga ya Pak? Halo Pak. Jelas Ya, halo. ya? Ya, ya, jelas. Yang berkebinekaan itu tadi beragam suku juga bisa ya Pak? Bisa. Kalau Dia kan secara hal ya, tidak hanya di hubungan dengan dunia luar, maksudnya luar negeri, tapi sebenarnya anak-anak kita juga dalam masa-masa era milenial sekarang sudah banyak juga, Bu, kalau saya lihat anak-anak sudah istilahnya apa ya, bermedsos, mereka berkontak dengan katakanlah YouTuber ataupun apa ini namanya, YouTuber yang berasal dari luar negeri. Nah, mereka kagum dengan karya-karyanya, lalu mereka ada berinteraksi, berkomunikasi di media sosial tersebut. Saya rasa ini sudah juga merupakan kegiatan yang mengarah ke kebinekaan global tersebut. Namun tentu arahnya yang positif, ya, karena yang di internet ataupun di media sosial ini kita juga kalau tidak pandai-pandai memilih, tentu
anak-anak perlu bimbingan khusus sekali karena banyak sekali yang ditawarkan di internet itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri kita wajib, sudah wajib, kita saya rasa sudah sama-sama mengetahui kalau kegiatan menghargai suku, bangsa atau suku budaya yang ada di Indonesia itu sudah diterapkan di kehidupan kita, anak kita. Cuma kita perlu memantau, terutama seperti yang tidak ada lagi bully-bully, karena bully ini masih ada terlihat juga, dan kita sebagai pendidik untuk perlu memantau lebih jauh. Ibu sering mengajak anak menyanyikan lagu daerah kan? Sering, Pak. Terutama Lagu daerah. pelajaran seni budaya kan, Pak, ada lagu-lagunya ya, Pak. Iya. Coba tanyakan sama anak lagu apa yang mereka tahu di daerah Ibu. Ibu daerah Siak ya? Gimana? Ibu di mana, Bu? Iya, Pak. Siap, Pak. Nah, di Siak. Tapi anak kalau disuruh nyanyi di kelas, saya pun heran. Dia tahu lagu yang Pak, ya, di Siak itu memang ada lagu kayak Wajib Sultan Syarif Qasim gitu, Pak. Itu memang kalau wajib tuh, Pak, sebenarnya anak harus hafal. Iya ya. Ya itulah. Kalau di daerah kami, Bu, emang ada lagu daerah yang wajib. Daerah kami Pantai Solok, Pak. Pantai Solok. Pantai Solok ya? Iya. Nah, tapi ada tak mengenalkan lagu daerah-daerah yang misalnya lagu-lagu daerah Betawi. Tinggal 1 menit lagi. Baik. Nah, misalnya lagu daerah Ambon, daerah Papua, itu anak-anak lebih hafal. Yamko Rambi Yamko sangat hafal sama aksi. Nah, saya rasa itu saya sampaikan. Mudah-mudahan presentasi ini dapat bermanfaat